Adik-adik selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita pada Minggu pagi ini, mari kita bersatu dulu bersama-sama. Satu dulu dimulai. Selesai. Adik-adik salam dalam Yesus Kristus. Mari kita mulai ibadah kita pada Minggu pagi ini. Adik-adik, aku undang untuk berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Dari Kidung Ceria nomor 289, Yesus kawan anak-anak. Bait yang pertama dan bait yang ketiga. Yesus kawan anak-anak, juga kawanku. Bimbing tangan, tuntun aku sertamu. Bimbing aku tiap saat sampai ku besar, mendengarkan pesan firman-Mu yang benar. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kembali kami menghampiri Dikau Tuhan, di mana pada Minggu pagi ini kami akan mulai ibadah kami, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati ibadah kami pada Minggu pagi ini. Sertai kami Tuhan, berkatilah semua anak-anak dan pelayan, sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan baik dan benar. Kau juga akan mengampuni segala dosa-dosa kami. Dengar dan sempurnakan doa kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Kita sekarang akan membacakan Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 112 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 yang akan dibawakan oleh Adik Yonatan. Silakan Adik Yonatan untuk membacakan. Pembacaan Alkitab dari Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai 10. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut akan kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 269, Tinggallah di dalam Yesus, bait yang pertama. Tinggallah dalam Yesus,
jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya, tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Cin ini akan mengundang adik-adik untuk ambil Alkitabnya dulu ya. Adik-adik mengambil Alkitab lalu membuka dari kitab Amos. Kitab Amos ada di mana adik-adik? Perjanjian mana? Lama apa baru? Iya, perjanjian lama ya. Kitab Amos pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14 sampai 17. Nanti kita akan baca dan akan dibantu oleh adik Hans ya. Baik, Amos 5 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Kalau sudah, semua sudah siap adik-adik? Iya, kalau sudah, mari adik-adik kita mau berdoa minta bimbingan Roh Kudus. Semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan Yesus telah memimpin kami, ibadah kami dari awal, dan pada saat ini kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Kiranya Tuhan Yesus berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman ini dengan baik. Tuhan Yesus juga mau menyertai Cin ini yang akan bercerita, memberikan kabar gembira, memberikan hal-hal yang baik yang Tuhan Yesus ajarkan. Oleh karena itu ya Tuhan, besertalah dengan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Nanti seperti tadi Cin ini sampaikan, pembacaan Alkitab ini akan dibantu oleh Hans ya. Adik Hans, silakan adik Hans. Amos 5 ayat 14 sampai 17. Hidup dan mati. Carilah yang baik dan janganlah yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Tuhanku, di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Demikian pembacaan kita. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar pembacaan Alkitab dari Amos 5 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Judulnya apa adik-adik? Iya, hidup dan mati. Nah, adik-adik, tokoh Alkitab hari ini yang kita baca ini adalah bernama Amos. Siapakah Amos ini? Yuk kita berkenalan ya dengan tokoh yang satu ini. Amos bukan seorang yang terkenal di tempat kelahirannya, karena dia bukan seorang Lewi ataupun dia bukan seorang imam adik-adik. Amos ini seorang yang biasa-biasa saja. Dia lahir di salah satu daerah yang berada di tengah-tengah perbatasan Israel ya, bernama Tekoa. Nah, apa pekerjaannya si Amos ini? Pekerjaannya adalah seorang peternak domba adik-adik. Sehari-harinya ia mengurusi domba-dombanya dan kadang-kadang dia juga memungut buah ara di hutan. Makanya kalau kita lihat adik-adik, Amos ini memang tidak terkenal.
Tapi kenapa dia jadi terkenal adik-adik? Ayo, kenapa? Ada yang tahu? Iya, Amos ini dipanggil Tuhan, diutus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada bangsa Israel. Nah, adik-adik, masalah apa sih yang terjadi di Israel pada saat itu? Pada saat itu, bangsa Israel itu bukan bangsa yang miskin loh adik-adik. Secara ekonomi, secara militer mereka bagus sekali. Tapi apa yang dilakukan bangsa Israel pada saat itu? Mereka melakukan korupsi, mengambil pajak dari rakyat miskin. Lalu mereka menindas bangsa-bangsa Israel ini, menindas ya. Orang-orang Israel ini menindas rakyat-rakyat yang miskin. Dan apalagi adik-adik, mereka menyembah berhala. Hal-hal yang seperti itu tidak disenangi atau tidak menyenangkan hati Tuhan. Makanya Tuhan mengutus Amos untuk mengingatkan bangsa Israel. Mengingatkan apa adik-adik? Untuk supaya bangsa Israel ini bertobat dan melakukan sesuatu dengan adil. Karena mereka tidak adil adik-adik. Mereka mau ya kaya-kaya ini mau ya mereka bahagia sendiri. Mereka menyiksa rakyat-rakyat yang miskin adik-adik. Nah, Amos menyampaikan bahwa mereka bangsa Israel ini harus bertobat, melakukan sesuatu yang adil terhadap rakyat-rakyat miskin. Jika mereka tidak bertobat dan tidak taat kepada ajaran Tuhan, maka mereka akan menerima hukuman atas perbuatan mereka. Seperti Amos diutus untuk menyadarkan bangsa Israel melakukan perbuatan baik dan kembali ke jalan Tuhan, bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik setiap hari Minggu ke ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, apakah itu adalah satu hal bahwa kita diutus juga oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan hal-hal yang diajarkan oleh Tuhan melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik, Nini, adik-adik, apa yang kita lakukan ketika Tuhan mengutus kita? Banyak ya adik-adik ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, Nini mau contohkan misalnya di keluarga aja deh adik-adik. Di keluarga dulu ya, karena itu adalah yang terdekat dari kita. Di keluarga misalnya nih adik-adik di rumah karena mama mau pergi, adik-adik yang punya adik disuruh jagain adiknya. Adik-adik jagain atau enggak? Adik-adik harus jagain, berarti adik-adik taat kepada orang tua adik-adik. Ya, karena orang tua itu apa? Adik-adik, orang tua itu pengganti Tuhan loh di dunia ini. Jadi kalau adik-adik melawan orang tua, itu berarti adik-adik melawan ajaran Tuhan. Orang tua akan menyampaikan, oh misalnya menjaga adik, tolong dijaga adiknya, tapi kalian malas-malasan. Nah, apakah itu benar? Itu tidak menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Contoh yang kedua, apa sih yang dilakukan kita untuk taat akan ajaran Tuhan sekarang di sekolah? Kita bicara di sekolah ini adik-adik bicara tentang keadilan, adil ya. Misalnya adil nggak sih? Misalnya ujian. Lalu adik-adik karena mau ujian adik-adik belajar. Tapi teman-teman adik-adik yang lain, teman-temannya ada yang tidak belajar. Tapi menyontek. Terus nilainya sama. Adil nggak adik-adik? Enggak ya. Nah, hal-hal seperti itu adik-adik harus sampaikan kepada temannya. Kamu jangan nyontek. Kalau kamu nyontek, kamu nggak akan baik lagi. Kamu suatu saat kalau misalnya nggak bisa nyontek, kamu nilainya akan jelek karena kamu nggak belajar. Itu adik-adik harus sampaikan itu. Supaya mereka berubah. Mereka melakukan hal-hal yang baik, belajar kalau mau ujian. Nah, itu adik-adik. Jadi adik-adik bisa berbuat baik, ya. Lalu
kalau contoh misalnya gini adik-adik. Contohnya kalau di bangsa dan negara kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Nah, adik-adik, sekarang ini kan sudah, kalau adik-adik dengar, sudah boleh tuh kalau kita tidak pakai masker tapi harus di luar ruangan. Tapi kalau di dalam ruangan, di sekolah misalnya, adik-adik harus pakai masker. Kenapa? Karena dalam satu ruangan bisa mengakibatkan orang lain kalau nggak bisa sakit dan lain sebagainya. Ya, jadi itu kenapa bangsa dan negara kita membuat aturan itu supaya apa? Supaya kita menjaga juga kesehatan kita. Itu kan baik. Nah, itu hal-hal yang bisa dilakukan. Masih banyak contoh-contoh yang adik-adik bisa coba pikirkan. Apa sih contoh-contoh yang taat? Seperti apa taat dan seperti apa tidak taat? Karena kalau kita taat berarti kita berbuat baik. Kalau tidak taat, tadi apa katanya? Di Alkitab akan mendapatkan penghukuman. Begitu. Sama ya, nilai juga. Kalau misalnya nggak belajar kan nilainya jelek juga ya. Nah, itu adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari Amos. Ya, harusnya kita selalu bisa menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa caranya? Kita harus berbuat baik, kita selalu mengasihi orang yang lebih berkekurangan dibandingkan kita, ya. Nah, adik-adik, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan hari ini mau menyampaikan, mari adik-adik, kita belajar untuk terbiasa berbuat baik dalam hidup kita. Dengan berbuat baik, kita menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat. Sebab Tuhan menyukai anak-anak yang selalu mau belajar berbuat baik dan mau berusaha untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat. Karena dengan berbuat baik, adik-adik, berkat yang akan kita terima dari Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam Saya maka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, aktivitas kita pada hari ini adalah mengisi Google Form. Dan isian Google Form itu nanti akan dikirimkan oleh Cinini ke grup WhatsApp Anak Tanggung, dan tugasnya harus dikerjakan ya adik-adik. Seperti biasa, tugas ini adalah absensi adik-adik pada saat ibadah hari Minggu pelayanan anak. Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita menghadap Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Engkau telah mengutus Roh Kudus kepada kami, sehingga kami merasa patut untuk bersyukur kepadamu. Kami semua berada dalam keadaan yang baik berkat penyertaan-Mu.
Kami telah disegarkan oleh firman-Mu yang mengajar kami selalu taat dan takut akan Tuhan dan mengikuti kehendak-Nya. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak layan kami yang sudah menyelesaikan ulangan-ulangan kenaikan kelas dan yang sudah lulus untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi dan telah mendapatkan tempat atau sekolah untuk kelanjutan studi mereka. Buatlah mereka tetap semangat. Tuhan Yesus yang baik, cukupkan rezeki bagi setiap keluarga, mencukupi biaya hidup sehari-hari. Tuhan Yesus yang maha baik dan maha kasih, ingatlah orang-orang sakit, jamahlah dan sembuhkanlah mereka sehingga mereka dapat menjalani aktivitas mereka kembali. Buatlah agar iman mereka dan harapannya tidak menjadi lemah, tetapi tetap mengandalkan Tuhan meskipun dalam kelemahan. Berkati segala usaha menuju kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanannya. Semoga Allah Bapa menjiwai dengan Roh Kudus agar tanggung jawab menjadi pelita bagi dunia dan menempuh jalan ke arah keselamatan. Kami berdoa juga bagi pemimpin negara kami, semoga Engkau mengutus Roh Kudus mendampingi mereka agar dapat mengatasi hambatan yang merintangi dan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk kita di sini. Semoga Allah Bapa memenuhi kita juga dengan Roh Kudus dalam cinta kasih kepada sesama kami dan bersyukur atas berkat yang kami terima daripada-Mu. Ya Tuhan, semoga kami diberi ketabahan iman dan kasih menghadapi berbagai kesulitan. Ya Bapa, kabulkanlah permohonan kami, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menjiwai kami dan jadikan kami terang yang memancarkan cahaya abadi dalam seluruh kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, baharuilah hidup kami. Kami sadar akan pelanggaran-pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan persembahan kita. Sabda Tuhan adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Tuhan Yesus memberkati persembahan dan persembahan kalian. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 233 bait 1 dan 3. Yesus menginginkan daku
bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita doakan persembahan kami. Ya Yesus Maha Baik, kami bersyukur atas penyelamatan-Mu yang menyucikan kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Adik-adik dimohon perhatiannya untuk Warta PA Minggu 12 Juni 2022. Yang pertama, IHMPA online. Yang kedua, penyerahan persembahan dapat adik-adik berikan langsung ke kantor gereja atau dapat ditransfer ke rekening gereja. Yang ketiga, latihan paduan suara PA setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 11.30 melalui Google Meet. Pelatih paduan suara Kak Ines. Bagi adik-adik yang berminat dapat mendaftar langsung ke Enci Vivi. Yang keempat, adik-adik minggu depan kita adakan ibadah gabungan dalam rangka bulan Pelkes 2022. Kita akan beribadah bersama-sama dengan Pelkat PA Pos Pelkes GPIB Jemaat Petra Bajem Shalom Sumber Arum Lampung. Kita akan ibadah melalui Zoom. Ucapan terima kasih kepada Kakak Yohan yang sudah mengiringi ibadah di minggu pagi ini, dan juga Adik Jonathan dan Adik Hans yang sudah bertugas. Tugas minggu depan 19 Juni Adik Casey dan Adik Detra. Demikianlah Warta Jemaat. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah firman yang sudah kita dengar dapat kita menjalankan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kebenaran dengan takut akan Tuhan, dan selalu memohon bimbingan Roh Kudus untuk menyertai adik-adik sekalian. Mari kita berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 267 bait yang kelima. Siapa yang berpegang? Oh, betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Kita mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya,
hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, mari kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah ini, di mana kami anak-anak-Mu sudah boleh beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Terimalah syukur hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber damai sejahtera menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.